warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Hadirin YouTuber. Enggak apa-apa ya, hadirin YouTuber. Hadir di YouTube itu loh maksudnya. Orang banyak yang hadir di YouTube kan jadi hadirin YouTuber itu. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini mungkin ada yang fenomenal ya. Jadi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di LDI ya. Kalau saya kan NU, Nahdlatul Ulama. Di Indonesia kan banyak organisasi, ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDI, ada Salafi, ada macam-macam ya. Akhir-akhir ini ada fenomena yang unik bahwasanya teman-teman LDI itu konon kabarnya banyak yang hijrah ya. Masuk di JRK itu. Padahal JRK itu dulu adalah jaringan radio komunitas dulu. Tapi JRK ini entahlah. Jadi fenomenanya adalah teman-teman daripada LDI ini, beberapa orang ini keluar dari LDI kemudian membuat istilahnya semacam organisasi, semacam kelompok ngaji yang baru namanya JRK. Nah ini mungkin inilah keragaman ya, keragaman di dalam pemahaman Muslim terhadap Quran dan hadis. Jadi mungkin tidak terima dengan pemahaman-pemahaman yang disampaikan oleh guru-gurunya di LDI yang sekarang kalau nggak salah itu dipimpin oleh Sultanul Aulia ya, Pak Sultanul Aulia. Jadi mungkin teman-teman yang keluar ini dengan fenomena hijrah dan lain sebagainya ini, mereka tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh guru-gurunya di LDI, akhirnya keluar. Ini wajar ya, dinamika dalam menuntut ilmu. Kalau zaman dulu itu ada imam-imam akidah ya, ada imam ahli Quran, imam bacaan Quran yang terkenal dengan Qiraatus Sab'ah, ada imam-imam tafsir, ada imam-imam hadis seperti Bukhari, Muslim dan lain sebagainya, ada imam-imam fikih yang mencapai level mujtahid dan lain sebagainya seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali, Hanafi dan lain sebagainya. Tetapi ada imam-imam yang lain. Kita ambil contoh imam di dalam bidang akidah itu, ada yang sebelumnya berakidah Khawarij masuk ke dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau sekarang itu ya mungkin ada embel-embelnya Nahdlatul Ulama, walaupun ya tidak harus begitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena ada yang mirip namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi yang satu berhaluan NU, yang satu berhaluan Salafi. Jadi kadang-kadang masyarakat juga berbeda pendapat lagi. Jadi kalau zaman dulu ada imam-imam atau ahli-ahli agama Islam yang fokus dalam keilmuan akidah ini, yang sebelumnya Khawarij, yang sebelumnya Syiah, yang sebelumnya Murji'ah, Qadariyah dan lain sebagainya. Setelah mereka tidak puas dengan apa yang didapatkan di kelompoknya, akhirnya masuk ke dalam Sawadul Aqdam ataupun golongan yang besar, yaitu golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau di Indonesia adalah Ahlussunnah wal Jamaahnya NU dan Muhammadiyah ya. Karena NU dan Muhammadiyah itu bedanya biasanya dalam bidang fur'iyah gitu. Oleh karena itu ini kita sikapi yang biasa saja, kita saling menghormati di antara umat Islam satu dengan yang lain. Yang memang inilah dinamika ataupun perkembangan seorang thalib, seorang yang mengkaji daripada isi Quran dan hadis. Ada perkembangan pemikiran, dan kita juga tahu hal-hal yang sensitif untuk dibahas, misalnya masalah bid'ah. Bid'ah menurut Imam Syafi'i, artinya Imam Syafi'i belajar Quran hadis, kemudian
kemudian dipahami oleh Imam Syafi'i bid'ah misalnya, bab bid'ah saja ini juga berbeda dengan teman-teman Salafi ya. Teman-teman Salafi membaca hadis tentang bid'ah kemudian memahami, menyimpulkan hadis tentang bid'ah saja juga berbeda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i membagi bid'ah itu menjadi dua, ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah, yang di situ hasil pengkajian Imam Syafi'i daripada hadis yang membahas tentang bid'ah. Tetapi teman-teman Salafi juga tetap ngotot mutlak bahwa bid'ah itu ya cuma dolalah saja, nggak ada yang hasanah. Ini kan hasil pemikiran, hasil pemahaman. Oleh karena itu saya sendiri kalau ditanya, beberapa orang yang bertanya bagaimana sikap Pitutur Luhur Solo terhadap teman-teman yang keluar dari LDI kemudian masuk di JRK, ya menurut saya itu hal yang wajar dimanapun saja ya. Jadi mungkin seperti hanya cerita-cerita orang-orang dahulu, lintas pemahaman akhirnya pindah, itu ya sebenarnya wajar, asal saling bisa menjaga kerukunan umat beragama, rukun sesama agama dan rukun di antara agama yang berbeda. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di topik pembahasan yang lain. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semua sampai nanti yaumul kiamah. Wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.